Bab 906. Menunjukkan benda bagus kepadamu. Girgi Gu menatap Louis Lu dengan bingung. Louis Lu tidak membuatnya penasaran. Dia langsung berkata, sebenarnya aku ingin mendirikan sebuah sekte. Di waktu yang akan datang ketua sekte tetap akan kamu duduki. Namun kamu harus mendengarkan ucapanku. Wajah Girgi Gu terlihat muram. Tiba-tiba teringat beberapa waktu lalu. Sali Liu bercanda dengannya. Mengatakan bagaimana jika merubah sekte dan yang menjadi sekte Kaisar Dewa Louis. Louis Lu menjadi ketua sekte. Dan mereka menjadi tetua pendiri sekte. Giri Gu saat itu hal itu tidak bisa dijadikan lelucon. Tetapi sekarang kelihatannya mungkin itu bukan sebuah lelucon. Sedangkan maksud dari Louis Lu sudah semakin jelas. Di waktu yang akan datang Girgi Gu tetap akan menjadi ketua sekte dannya. Tetapi dia harus mendengarkan perintahnya. Tidak dapat dipungkiri. Di waktu yang akan datang, sekte dan yang akan berubah menjadi milik sekte Kaisar Dewa Louis. Suasana hati Girgi Gu menjadi rumit. Lalu dia berpikir, ketua sekte Gu merasa aku tidak pantas. Suara Louis Lu membuat Girgi Gu terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja aku merasa hal ini lebih rumit. Semuanya masih baik-baik saja. Siapa yang bersedia menjadi budak orang lain? Bukankah ini sama saja seperti kondisi sedang baik-baik saja? Namun dia mencari seorang atasan untuknya. Jika hanya atasannya sendiri tidak masalah. Namun sekarang orang itu akan menjadi atasan dari seluruh sekte. Semuanya akan masih baik-baik saja selama sekte Kaisar Dewa Louis belum berdiri. Namun jika benar-benar berdiri, bukankah di waktu yang akan datang murid-murid sekte dan yang akan menjadi lebih rendah dari mereka? Bukankah lebih baik membiarkan Louis Lu menjadi ketua sekte dan yang saja? Terlebih lagi, saat itu sekte rahasia sangatlah mendominasi. Namun mereka sama sekali tidak berkata akan mencari sekte untuk diangkat menjadi budak. Sedangkan Louis Lu yang sama sekali belum mendirikan sekte ini, ternyata ingin membuat sekte dan yang bergabung bersamanya. Bukankah hati liarnya terlalu besar? Girgi Gu saat ini berkata, saudara Lu, bukannya aku ingin menghancurkan mimpimu. Mendirikan sekte itu bukan hal mudah. Karena kamu harus memiliki hal yang bisa menarik perhatian orang lain. Sehingga dapat menarik perhatian murid-murid untuk bergabung. Bukankah seperti itu? Jika ingin mendirikan sebuah sekte, jumlah anggota itu sangatlah penting. Jika tidak, jika hanya ada sedikit anggota, itu hanya akan menjadi sebuah kelompok saja, bukan sebuah sekte. Dan jika ingin memperbanyak jumlah anggota, maka kamu harus mengeluarkan hal yang menarik perhatian. Misalnya sekte Danya. Kaisar Qing yang pertama kali mendirikannya. Dia mengeluarkan banyak sekali catatan kuno. Jadi tentu saja catatan kuno itu dapat menarik perhatian orang-orang yang bergerak di bidang alkimia untuk ikut bergabung. Kemudian akhirnya meninggalkan sebuah warisan lagi. Dengan itu orang yang bergabung menjadi lebih banyak lagi. Lalu misalnya lagi sekte Kaisar Pedang. Kaisar Pedang Semesta juga memberikan teknik pedang tingkat kaisar. Dan juga meninggalkan warisan. Semua ini adalah benda-benda yang cukup menarik perhatian. Girgi Gu berkata, jika saudara Lu ingin mendirikan sebuah sekte, maka kamu juga harus memberikan sumber daya yang seperti itu. Kamu tidak dapat mencurinya dari orang lain. Ucapan Girgi Gu tiba-tiba terhenti. Dia tiba-tiba teringat sebuah hal yang mengerikan. Louis Lu sepertinya pernah mengingatkannya sebuah hal. Dia berasal dari sekte perompak langit. Saat itu dia ingin menarik Girgi Gu bergabung dengannya.
Jika benar-benar sesuai cara kerja Sekte Perompak Langit, mencuri sumber daya orang lain itu mungkin saja terjadi. Bagi pihak Sekte Perompak Langit, ini disebut sebagai meminjam takdir. Jika Louis Lu benar-benar berpikir seperti itu, meminjam sumber daya Sekte Danyang untuk pergi merekrut murid, bukankah berarti? Girgi Gu seketika terkejut, lalu berkata, "Saudara Lu, sebenarnya aku benar-benar bersedia menyerahkan posisi ketua sekte kepada kamu dengan tulus. Kamu tidak perlu sungkan." Lalu Girgi Gu dengan terpaksa berkata, "Lalu jika kamu ingin merubah sekte Danyang menjadi sekte Kaisar Dewa Louis, kamu hanya perlu mendapatkan persetujuan dari para tetua saja. Dan aku juga tidak akan keberatan." "Apa maksud ketua sekte Gu?" "Aku sudah bersumpah pada langit. Posisi ketua sekte ini tidak akan aku rebut. Jika aku rebut, aku akan tersambar petir. Kamu hanya berkata tidak merebut posisi ketua sekte. Namun kamu tidak berkata tidak merebut sumber daya kami." Girgi Gu tidak berdaya. Louis Lu tidak tahu apa yang sedang Girgi Gu pikirkan. Dan dia juga tidak perlu tahu. Karena dia datang bukan untuk berdiskusi dengan Girgi Gu, dia hanya datang untuk menyampaikan pikirannya ini saja. Bagus jika tidak setuju. Tidak setuju juga tidak masalah. Semuanya tidak akan memberikan dampak pada hasil akhirnya. Louis Lu berkata dengan misterius, "Ketua Sekte Gu, kemarilah. Ada benda bagus yang ingin aku perlihatkan padamu." "Benda apa?" Girgi Gu mendekat, namun dia tetap merasa waspada. Louis Lu tiba-tiba terlihat serius. Lalu berkata, "Benda ini sangat berharga. Karena aku menganggap kamu sebagai saudara. Jadi aku memutuskannya untuk menunjukkannya padamu. Jadi kamu jangan menyebarkannya keluar." "Tentu saja. Aku berjanji tidak akan menyebarkannya." Girgi Gu berkata dengan serius. Namun dia justru mengumpat di dalam hati. "Aku tidak percaya kamu menganggap aku sebagai saudara." Namun dia tetap penasaran. Sebenarnya benda apa yang ingin Louis Lu perlihatkan kepadanya? Setelah terdiam beberapa saat, Louis Lu tiba-tiba berkata, "Apakah sudah merasakannya?" Girgi Gu terkejut. "Apa-apaan?" Saat ini kedua lengan Louis Lu kosong. Sama sekali tidak ada benda yang ditunjukkan. Lalu ternyata dia bertanya seperti itu. Seketika membuat Girgi Gu merasa bingung. "Kamu masih tidak merasakannya?" "Kalau begitu aku akan menunjukkannya lebih jelas lagi." Louis Lu berkata. Detik selanjutnya, Girgi Gu melebarkan matanya. Lalu berkata dengan gagap, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Tangan Louis Lu masih kosong. Namun Girgi Gu sudah merasakannya. Karena benda yang Louis Lu tunjukkan bukanlah benda, tetapi jiwa dewa. Benar. Di saat seketika tadi, Girgi Gu merasa muncul sebuah energi yang tidak berbentuk di dalam benaknya. Energi itu sedikit bergelombang. Hal itu membuat jiwanya bergetar. Seakan-akan satu kakinya sudah menginjak batas kematian. Bukankah ini kekuatan jiwa dewa? Louis Lu tersenyum dan berkata, "Segel jiwa dewa. Ini adalah hal yang ingin aku tunjukkan pada ketua sekte. Orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat energi yang ajaib ini." Girgi Gu seketika tercengang. Lalu air matanya hampir menetes keluar. "Kamu benar-benar menganggap aku sebagai saudara kamu. Tetapi, jika kamu ingin menunjukkan kekuatan jiwa dewa, maka tunjukkan saja untuk apa kamu meletakkan segel jiwa dewa padaku. Bukankah ini sama saja seperti sedang menjebak aku?" Bersambung.